warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqludi ya'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah pondok pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhul Hayy Pengerta Aba'aus Qaddasallahu Syirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati dan saya muliakan para wakil talqin yang pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Kiai Imam Purbaling Madura, Bapak Kiai Haji Zainal Mutakin dari Ungaran Semarang, Bapak Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, dan Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah Arab Saudi, dan ke Bapak Kiai Haji Pahim dari Mojokerto, Jawa Timur. Juga yang saya hormati dan saya muliakan juga, sama-sama kita cintai Bunda Kaya, serta Bapak Haji Profesor Haji Priyatno yang telah memfasilitasi kita dalam rumah Nabi ini, semoga selamanya akan terus mengudara, gitu ya. Dan juga kepada para petugas manakib pada pagi hari ini yang telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Yang saya hormati juga para ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada di seluruh belahan dunia. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu bahagia. Selamanya, segalanya, semuanya dengan hormat guru agung kita, bersabawas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan sedikit sama-sama kita cermati, kita pahami apa yang nanti akan disampaikan, karena ini agak butuh konsentrasi ya dari Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita bisa dipahamkan ya. Tuan Syekh Qadir Jailani juga menyatakan begitu dalam kitabnya, semoga kita dipahamkan karena masalah ini cukup dalam rahasia, gitu ya. Dalam sebuah hadis yang sudah sangat populer ya, iman, Islam, ya, Islam, iman, ihsan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah informasi yang sangat jelas sekali. Informasi yang sangat jelas sekali bahwa pada makom ihsan, hamba bisa melihat Allah atau minimal merasa dilihat oleh Allah. Lalu bagaimana caranya melihat Allah itu? Kata guru agung kita, Sultan Aulia Fikul Zaman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Syirah, melihat Allah itu ada dua macam. Yang pertama, melihat jamalullah di akhirat secara langsung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ilaha nazira, memandang wajah Tuhannya. Yang kedua, melihat sifat Allah di dunia melalui cermin kolbu, ya, dengan penglihatan puat dari pantulan cahaya jamalullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Najm ayat 11 sebagai berikut, "Maka dzabal fuadu ma ra'a." Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Nabi SAW juga bersabda, al-mu'minu mir'ahul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin dari al-mu'min. Maksudnya al-mu'min Allah. Jadi semua pengakuan yang keluar dari para aulia, para wali tentang ia melihat Allah Subhanahu wa taala ialah dalam konteks seperti ini, ya. Yakni melihat sifat Allah dengan hatinya. Inilah yang dinamakan musyahadah. Menyaksikan terhadap sifat-sifat Allah dari segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di dunia ini. Perumpamaan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 35.
Nah, ini sudah sering kita baca karena ini kita baca di rakaat pertama ketika kita sholat Isra. Ya. Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ar mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi sujajah as-sujajah ka'atan kaukabun durriyyu yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala warqarbiyah qad zaituha yudi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang, ya. Sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam tafsir Sufi, ya, kata miskah, al-miskah, atau lubang yang tidak tembus itu, ya, adalah kolbu orang mukmin. Jadi, yang lubang yang tidak tembus itu adalah kolbu orang mukmin, ya, orang beriman, ya. Kolbunya, hatinya. Sedangkan al-misbah, pelita besar itu adalah sirrul fuad. Sirrul fuad, yakni ruh sultani. Kita kenal ya, di dalam kitabnya Pengesah Bahanom itu, disebutkan beliau mengutip hadis, firman Allah, aku jadikan pada anak Adam manusia itu ada istana, ya, qasrun, di situ ada dada, sodrun, di dalam dada itu ada kolbu, ya, kemudian di dalamnya lagi ada fuad, ya, ada di dalamnya lagi ada sagob, ya, kerinduan. Juga di dalamnya ada lubun, merasa rindu, terlalu rindu, ya. Dan di dalamnya ada sirrun, mesra, di dalamnya itulah aku, kata Allah. Nah, di sini puat, ya, isi puat. Kalau menurut Al-Qushairi, ada 3 lapisannya, ya. Kolbu, ruh, sir. Ya. Nah, di dalam sir, ya, di dalam sir puat, di dalamnya puatnya lagi, itu ruh sultani. Itu yang dimaksud dengan al-misbah, pelita besar. Yang dimaksud dengan as-sujajah ialah puatnya sendiri, puat as-sujajah. Allah mensifati puat itu dengan dzurriyati. Dzurriyati yang berarti berkilau. Berkilauan karena cahaya yang sangat kuat. Cahaya Allah bersinar, yang menyinari, ya. Sifat Allah yang bertajalli dalam kolbu mukmin itu sangat kuat sehingga kolbunya berkilau, ya, berkilau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sumber cahayanya itu al-ma'din, yang dinyatakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, ya. Sumber cahaya itu dari pohon yang diberkahi. Apa pohon yang diberkahi? Wahia sajaratut talqin, kata pengesah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu adalah, yakni pohon yang dimaksud adalah pohon talqin. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Adakah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Lapal mathalan itu dijelaskan oleh badalnya, penggantinya di depannya, yakni kalimat la ilaha illallah. Seperti pohon yang akarnya menancap ke bumi, artinya kalimat ini harus ditanam, bukan tumbuh liar sembarangan. Maka dengan ditanam, benih tauhid ini tumbuh kuat dan tinggi menjulang ke langit. Itu maksudnya imannya kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Ya, dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tambah imannya akan bertambah, imannya akan bertambah. Bahkan tembus kepada Allah sampai melihat Allah. Itu karena saking yakinnya kepada Allah, Tuhan semesta alam yang tidak ada duanya. Itu dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, tetapi bukan yang sembarang, bukan tumbuh sembarang, tapi yang ditanamkan, ya, yang ditanamkan ke dalam diri kita, yaitu proses itu adalah talqin zikir. Siapa yang mentalkin? Yang mentalkin ialah Syekh Mursyid. Siapa Syekh Mursyid? Ialah orang yang sudah bersih jiwanya dari selain daripada Allah,
tauhidnya murni. Dan jika seseorang tauhidnya sudah murni, maka yang keluar dari lisannya itu adalah Al-Qudsi. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, yang keluar dari lisannya adalah Al-Qudsi. Ya, ruh, kita tahu tingkatan ruh. Yang pertama adalah ruh Qudsi, ya, kemudian diturunkan oleh Allah menjadi ke alam alam jabarut, menjadi ruh sultani, turun ke alam rohani menjadi ruh rohani, turun ke alam dunia jasad, alam mulki menjadi ruh jismani, gitu. Ruh Qudsi itu kampung halaman kita, ya. Asal kita dulu dari situ, ya, ruh Qudsi itu, ya. Bahwa Allah menciptakan pertama itulah Nur Muhammad. Nabi Muhammad itu al-awalu al-akhiru, ya. Dia awal dan akhir. Nah, kita berasal dari situ, kata Nabi, seluruh makhluk berasal dari aku. Nah, itu kampung kita. Jadi kita sekarang proses kembali, ya. Mengenal atau mengenang. Ya, sekarang baru mengenang. Untung kita masih ingat, ya. Kalau nggak ingat, nggak tahu, kita sudah mulai mengenang negeri asal kita, dan kita berusaha untuk kembali ke negeri asal kita. Nah, jadi kalau orang tauhidnya sudah murni, tidak ada lagi selain daripada Allah, maka lisannya itu yang keluar itu Al-Qudsi, langsung tanpa perantara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah, yang sering kita baca doa itu. Sesungguhnya orang yang berbaiat, yang berbaiat, saya katakan pakai bahasa berbaiat biar tegas, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, innama yubayyinullah, sungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah, gitu, ya. Langsung. Jadi kalau ditalkin zikir sama saya mursyid, itu karena lisannya sudah murni daripada selain daripada Allah, maka itu langsung sebenarnya ruh Qudsi, ya, yang bicara itu, yang menanamkan itu adalah Allah pada hakikatnya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kemudian Allah mensifati pohon talqin itu dengan firman la syarqiyyin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat, tidak dibatasi oleh sifat baru dan tiada, serta sifat muncul dan hilang, ya, melainkan kalimat talqin itu azali, ya. Azali, kekal, tidak hilang selamanya, merasuk, meraga, sukmah, lengket, nempel, menyatu dengan kulit, daging, tulang, dan sumsum. Itu kata guru kita, ya. Jadi kalimat itu azali, tidak ada awal, tidak ada, dia kekal, gitu. Kalimat la ilaha illallah dari ruh Qudsi, itu tadi. Ditanamkan ke dalam diri kita yang sebenar-benarnya talqin, ya, dengan niat yang ikhlas. Kata Kiai Ma'ya waktu itu bukan asal ikut-ikutan talqin, maka kalimat itu lengket, merasuk di daging kita, dengan ruh kita akan menyatu, tidak bisa dipisahkan lagi. Kata Abah, tidak bisa memisahkan manis dengan gula, ya, tidak bisa memisahkan garam dengan asin dengan ya Bib, terima kasih Bib. Memisahkan garam, asin dengan garam. Nah, itu kalau sudah ditalqin, siapa ya? Ahlinya yang mentalqin, bukan sembarang, ya. Kalau kita wakil talqin mentalqin, yang mentalqin Abah. Kalau kita yang mentalqin tidak akan masuk, gitu. Jadi Abah, kata Jun semalam itu, kalau kita sadarkannya kepada Abah, robitoh dulu kepada Abah, ketika talqin itu yang talqin adalah Abah. Ya, lengket masuk dalam diri kita. Sebagaimana zatnya yang wajibul wujud, maha kodim, yang azali, kekal dan abadi. Sebab sifat Allah itu adalah termasuk cahaya Allah, dan tajalinya yang selalu bersama dengan zatnya. Jadi tajalinya sifat Allah itu akan selalu bersama dengan zatnya. Tapi zatnya itu tidak bisa kita lihat ketika di dunia. Jadi kalau ada orang bilang sudah melihat Allah, zatnya bohong. Karena guru kita sudah menyatakan dalam Al-Quran, dalam kitabnya Sirul Asrar, juga guru kita Abah Anom juga menyatakan dalam kitab yang Kitab Sudur, dan juga ulama lain termasuk juga pengersahabat juga menyatakan demikian. Yang bisa kita lihat dengan mata batin, dengan basiroh, adalah pantulan cahaya sifatnya Allah, ya, bertajali dalam sesuatu itu, dan kita bisa melihatnya itu dengan, bukan dengan mata ini, tapi dengan mata batin. Nah, itulah fungsi daripada zikir hobi. Fungsi dari zikir hobi itu adalah itu, untuk menghidupkan tadi itu relung hati, ya. Hati itu ibarat lubang yang tidak tembus, dipenuhi dan tidak keluar, tidak tembus, tidak keluar, tidak ngomong, tidak kalimatnya menetap di dalam, sehingga dia penuh dan berkilau. Jadi hati itu menjadi berkilau, kemudian dia bisa melihat, ya, melihat jamalullah, ya, dengan pantulan jamalullah, dengan pantulan sifatnya, gitu.
Maka para ikhwan wal akhwat dan juga orang yang hadir ya di room ini, juga siapa yang mendengar kita, yang melihat kita, pesannya adalah maka bersegeralah untuk menyingkap hijab nafsu dari wajah kolbu, yaitu dengan melalui talqin, agar kolbunya hidup dengan limpahan cahaya Allah. Kolbu yang hidup itulah lubang yang tak tembus atau miskah, yang dengannya ruh sultani menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kita sudah sampai belum ke ruh sultan ya? Ruh jismani aja masih susah kita ngurusnya gitu. Masya Allah. Nah, perlu diketahui bahwa memang penciptaan alam semesta ini adalah untuk menyingkap khazanah yang tersembunyi itu. Jadi ketika hidup di dunia ini, diciptakan kita ini sebenarnya untuk mengetahui itu. Untuk mengetahui Allah, marifat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urifa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Pada awalnya aku adalah khazanah tersembunyi, lalu aku ingin diketahui, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengetahuiku. Jadi tujuan Allah menciptakan makhluk gitu ya, supaya makhluk itu mengetahui Allah gitu ya, mengenal Allah, marifat kepada Allah. Nah, kata Tuhan Syekh, liya'rifu sifat fid dunia, yakni agar mereka mengenal sifat-sifatku ketika di dunia. Itu artinya kata Tuhan Syekh, Allah bertajalli dengan sifat-sifat di dalam cermin ruh, tapi rupa di dalam cermin itu bukanlah cermin dan bukan yang bercermin. Jadi kalau kita bercermin, kita lihat ada rupa di dalam cermin itu bukanlah cermin rupa itu, dan bukan orang yang bercermin, bukan kita yang bercermin. Nah, itu seperti itu ya. Jadi seperti itulah gambaran pantulan jamalullah, sifatnya bisa dilihat dengan cahaya qalbu yang sudah bersih daripada selain daripada Allah gitu. Nah, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, semoga kita bisa memahaminya, sebab ini adalah rahasia yang sangat dalam. Dengan bimbingan guru kita yang mulia, pengersah Baos Qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ada manfaatnya dan semoga akan menambah semangat kita dalam mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryaya. Sekali lagi semoga ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri dan juga kepada para ikhwan akhwat sekalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.